Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kimia. Hari ini kita akan mempelajari 7 kelompok gugus fungsional, yaitu alkana, psikoalkana, alkena, alkuna, aldehida, keton, dan hidrokarbon aromatik. Yang pertama ini ada alkana. Alkana merupakan hidrokarbon paling sederhana. Alkana ini hanya memiliki ikatan tunggal karbon dengan karbon dan karbon dengan hidrogen, sehingga disebut hidrokarbon jenuh. Rumus umumnya yaitu CnH2n plus 2. Karena tidak memiliki ikatan rangkap, alkana ini relatif stabil dan kurang reaktif. Reaksi khasnya adalah pembakaran yang menghasilkan CO2 dan H2O, serta reaksi substitusi biasanya dengan halogen. Contoh penggunaan alkana sehari-hari adalah LPG yang mengandung propana dan butana. Berikutnya adalah sikloalkana. Sikloalkana ini alkana yang atom karbonnya tersusun membentuk cincin. Walau rumusnya tampak seperti alkena, yaitu CnH2n, sikloalkana ini tidak memiliki ikatan rangkap, tetapi kehilangan dua atom hidrogen karena struktur cincin tersebut. Cincin kecil seperti siklopropana memiliki sudut yang tidak ideal, sehingga menimbulkan tegangan cincin yang membuatnya lebih reaktif. Cincin sedang seperti siklopentana lebih stabil, sedangkan cincin 6 karbon atau sikloheksana memiliki konformasi kursi yang sangat stabil. Sikloalkana ini banyak ditemukan pada molekul kompleks seperti steroid, yaitu hormon penting di tubuh manusia. Selanjutnya ada alkena. Alkena yaitu hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap dua, yaitu karbon dengan karbon. Rumus umumnya yaitu CnH2n. Ikatan rangkap dua membuat alkena lebih reaktif dibanding alkana. Elektron pada ikatan rangkap dapat diserang oleh reagen lain, sehingga alkena ini mudah mengalami reaksi adisi. Contohnya, etena dapat bereaksi dengan hidrogen, lalu menghasilkan etana, atau bereaksi dengan brom, lalu menghasilkan dibromoetana. Dalam industri, alkena ini seperti etena yang merupakan bahan baku penting pembuatan plastik polietilena. Berikutnya adalah alkuna. Alkuna merupakan hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3, yaitu karbon dengan karbon. Rumus umumnya yaitu CnH2n-2. Ikatan rangkap 3 ini memiliki energi yang tinggi, sehingga alkuna ini bersifat reaktif, terutama dalam reaksi adisi bertahap, dari rangkap 3 menjadi rangkap 2, lalu menjadi tunggal. Senyawa yang paling dikenal adalah etuna atau asetilena, yang digunakan dalam las karbit karena menghasilkan nyala api yang sangat panas. Lalu kita masuk ke senyawa yang memiliki gugus karbonil, yaitu aldehida. Aldehida ini memiliki gugus CHO di ujung rantai karbon. Gugus karbonil ini sangat reaktif dan mudah mengalami oksidasi. Biasanya berubah menjadi asam karboksilat. Aldehida ini banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama itu ada benzaldehida yang memiliki aroma almond yang khas. Lalu ada formaldehida yang digunakan dalam pengawet dan resin meski penggunaannya harus hati-hati. Aldehida ini juga muncul saat alkohol mengalami oksidasi sebagian. Hal ini penting dalam proses metabolisme di tubuh manusia. Berikutnya ada keton. Berbeda dengan aldehida, keton ini memiliki gugus karbonil yang berada di tengah rantai, bukan di ujung. Karena posisinya lebih stabil, keton ini tidak mudah teroksidasi, tetapi tetap reaktif terhadap serangan nukleofil pada karbon karbonil.
Contoh paling terkenal adalah propanon atau aseton. Propanon atau aseton ini adalah pelarut serbaguna yang digunakan di laboratorium, salon kecantikan, dan industri cat. Keton juga banyak ditemukan pada metabolisme tubuh, misalnya ketika tubuh memecah lemak menjadi badan keton. Terakhir, kita masuk ke kelompok yang sangat terkenal, yaitu hidrokarbon aromatik. Golongan ini memiliki cincin karbon dengan sistem resonansi elektron yang terdelokalisasi, memberikan stabilitas tinggi. Contoh paling sederhana adalah benzena dengan 6 atom karbon dalam bentuk cincin. Karena stabilitasnya, hidrokarbon aromatik ini jarang mengalami reaksi adisi. Mereka lebih suka mempertahankan cincin aromatiknya dan lebih cenderung mengalami reaksi substitusi aromatik. Contoh senyawa hidrokarbon aromatik ada benzena, toluena yang memiliki gugus metil, dan naftalena, dua cincin benzena yang menyatu, yang biasa ditemukan dalam kapur barus. Wah, kita udah keliling dunia kimia dari alkana sampai hidrokarbon aromatik nih teman-teman. Ternyata molekul-molekul kecil ini punya karakter yang unik yang bikin mereka beda satu sama lain. Ingat ya, gugus fungsional itu kunci buat ngerti sifat dan reaksi senyawa organik. Kalau kamu ngerti gugusnya, kamu ngerti kimianya. Sampai ketemu di petualangan kimia selanjutnya. Stay serious, stay awesome.